semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Amanda Haj kembali menyapa Anda pastinya untuk memberikan informasi seputar kesehatan di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah, hari ini yang akan kita bahas ini tidak kalah penting dengan episode sebelumnya pemirsa, yaitu tentang menjaga kesehatan tulang belakang kita. Karena ternyata banyak sekali aktivitas-aktivitas sehari-hari kita yang tanpa kita sadari ini mencederai bahkan mengubah postur tulang belakang. Akhirnya bisa menimbulkan berbagai macam dampak tuh ya, mulai dari yang ringan hingga yang fatal atau yang buruk sekalian ya. Nah, kita akan mencari tahu penyebabnya sebenarnya apa, lalu solusinya bagaimana. Pastinya bersama dengan praktisi kesehatan kita di sini. Halo Mbak Anita, apa kabar? Halo Mbak Amanda. Sehat? Sehat, bugar. Salam olahraga pemirsa. Dan juga ada Mas Boy di sini. Mas Boy apa kabar? Alhamdulillah sehat Amanda. Alhamdulillah sehat. Pemirsa Anda juga harus sehat ya, terutama untuk tulang belakang Anda. Kita juga sudah kehadiran Mas Pin di sini. Halo Mas Pin, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Dan ada narasumber kita hari ini di sini, Pak Manto. Halo Pak Manto. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik sehat. Puji Tuhan baik sehat ya. Iya. Oke, yang akan kita bahas hari ini mengenai tulang belakang. Mungkin masyarakat masih banyak yang belum sadar sebenarnya tulang belakang itu sedemikian penting. Iya Mbak Amanda, sebenarnya tulang belakang ini ya fungsi utamanya adalah menopang tubuh kita, berat badannya agar pusat gravitasinya tetap di tengah sehingga kita bisa berdiri dengan baik. Oke, mulai dari leher, servikal bilangnya, lalu ke bagian dada torakal, lalu ada lumbal, sakral, itu adalah bagian-bagian tulang belakang yang masing-masing mempunyai kelengkungan anatomis atau normalnya sendiri-sendiri. Gangguan sedikit saja dari kelengkungan ini, entah karena postur tubuh yang tidak baik dalam kehidupan sehari-hari, yang sebenarnya kecil-kecil lama-lama makin seiring dengan waktu bisa mengubah kelengkungan ini, atau ada bisa pula gangguan di otot yang menopang tulang belakang. Otot tulang belakang kita ada di sekitarnya. Kalau ototnya yang lemah, artinya tulang belakangnya bebannya menjadi lebih berat. Tulang belakang tadi ya tidak hanya bentuknya saja harus bagus, tapi dia harus tadi ditopang dengan otot, ligamen dan segala macam. Tapi dia berfungsi juga melindungi saraf yang ada di dalam situ supaya bisa berfungsi dengan baik. Ya, jadi kalau penunggangnya itu tulang belakang itu ada gangguan, maka akan terganggu juga sarafnya. Betul sekali ya. Orang-orang yang tidak pernah melakukan latihan penguatan otot tulang belakang, tentunya yang nggak pernah olahraga alias kurang gerak, ini tentunya akan bisa menyebabkan masalah di sana. Atau bisa kurang olahraga, kelebihan olahraga, ada gangguan, ada trauma, ya. Atau juga bisa juga kalau tadi ada tulang berarti harus trauma. Karena tulang ini adalah struktur yang keras. Jadi dia mesti mempunyai daya yang besar untuk merusaknya. Tapi kalau otot bisa kecil-kecil gerakannya karena dia lemah atau kaku, itu gampang kram, gampang robek, itu juga bisa mengakibatkan gangguan tulang belakang ya Mas. Jadi mulai berdiri, berjalan, kemudian duduk ya, mengangkat barang, ini semua posturnya harus baik. Jadi kalau kemudian terjadi kerusakan pada tulang tadi, pada ototnya tadi, kemudian ada bagian saraf yang terjepit, itu sakitnya luar biasa. Itu sakitnya Mungkin luar biasa. awalnya pemirsa rasanya ini kok kayak kesemutan aja gitu. Mungkin karena saya kelamaan duduk, kadang-kadang kalau kelamaan duduk kan rasa Takutnya kesemutan. dipikirnya kesemutan ya. Tapi itu artinya sudah mulai gejala awal adanya penekanan saraf di sana. Saraf itu bisa menimbulkan berbagai macam sensasi, Mbak Manda dan pemirsa. Bisa nyeri, bisa pegel, bisa terbakar, bisa baal atau mati rasa, bisa kesemutan. Itu menjalar dari tulang belakang sampai ke organ-organ, misalnya kaki, tangan. Nah, itu artinya dari saraf. Kalau misalnya hanya di tempat itu saja, biasanya itu dari otot. Apakah narasumber saya pernah mengalami hal ini? Nah ya, sebelum langsung menuju ke narasumber saya, kita akan lihat dulu ya pemirsa profil dari narasumber saya berikut ini. Hermanto Lui. Baginya, mungkin sakit pinggang adalah salah satu musuh yang sulit ia atasi. Rasa sakit pinggang ini ia rasakan ketika dirinya masih muda. Apabila sedang kambuh, untuk sekedar batuk atau bersin pun pinggangnya akan terasa sakit. Hermanto memang sempat mengalami trauma di pinggangnya akibat kecelakaan mobil. Dan dampaknya, rasa sakit pinggang ini menjadi lebih sering dan semakin berat. Menurut Hermanto, keluhan ini paling sering muncul ketika dirinya duduk dengan postur yang buruk. Kemudian, ketika ia sedang bangun dari tempat tidur. Tentu rasa sakit pinggang ini sangatlah mengganggu aktivitasnya. Pasalnya, ia merasa produktivitasnya akan berkurang jika sedang kambuh. Hermanto pun berharap bisa terbebas dari sakit punggung yang diidapnya selama bertahun-tahun ini.
Itu dia ya cerita dan juga apa yang dirasakan oleh Pak Manto di sini. Benar ya Pak? Iya. Bapak merasakan sakit pinggang? Saya rasa itu lebih daripada sakit pinggang kalau menurut saya. Oke, Karena oke. sangat mengganggu sekali dan saya itu pas pertama kali merasa sakit pinggang itu kayaknya saya merasa itu setelah saya mengalami kecelakaan itu. Oke. Karena waktu itu saya dihantam dari belakang tuh sangat kencang sekali. Sampai mobil kita tuh mau hantam tembok. Tembok di bawah flyover gitu. Baik. Jadi sampai kita juga nggak tahu siapa yang nabrak. Pokoknya dan di sebelah saya adik saya sampai mukanya memar. Saya juga merasakan kayak dihentak itu. Mobil dulu kan nggak ada airbag ya. Tahun 80-an itu mana ada mobil airbag gitu loh. Kita pakai Berarti mobil trauma biasa. dengan gaya yang besar ya Pak waktu Iya. itu ya. Ini yang dijelaskan Benturannya oleh yang Mbak Nita ya tadi salah satu penyebabnya. penyebabnya. Oke. Betul. Nah, Penyakit sakit. setelah itu beberapa tahun kemudian saya mulai merasakan kayaknya kalau setiap kali melakukan ada satu gerakan yang salah atau apa, pasti udah mulai itu timbul tuh. Beberapa Oke. tahun kemudian. Beberapa Nggak tahun langsung. kemudian. Nggak langsung sih. Gitu loh. Nah itu sakitnya seperti apa? Itu saya mau bangun aja kayak nyari yang kayak gimana gitu loh. Oke, oke. Bahkan kita nggak usah bilang kita melakukan aktivitas. Kita duduk diam aja, kita mau ketawa aja sedikit aja, Sakit. udah kayak ketarik, gitu, kayak ditarik gitu. Oh. Dan meringusnya itu jadi, aduh, sampai kita nggak bisa keluarin suara gitu, saking nahan sakitnya. Batuk kecil aja, terus bersin kecil aja tuh sampai saya, aduh, mendingan saya mau batuk, saya batukin kenceng sekali gitu, sampai sakit sekali udah gitu loh. Oke, jadi ini Mau kan bangun aja. mau bangun coba seperti apa? Ketika Saya Bapak gini. bangun, Saya duduk begini nih. Contohnya saya duduk begini. Begitu saya mau bangun, saya mesti pelan-pelan gitu loh. Dan perlu beberapa detik itu untuk beberapa second itu saya baru merasa bisa tegakkan Iya. badan saya gitu. sekarang masih Pak merasakan nyeri pinggang? Masih dong? Hilang ada. Berarti di sini kan Pak Manto yang masih mengalami nyeri pinggang ini harus ada solusi nih Mbak Betul, Nita dan betul, juga Mas Mbak. Boy. Apa yang harusnya dilakukan untuk Pak Manto dan juga mungkin pemirsa di rumah yang saat ini merasakan nyeri pinggang atau sakit yang menjalar di tulang belakangnya? Oke, Mbak Manda dan pemirsa. Tadi Bapak bilang kalau misalnya ada sesuatu gerakan yang aneh dia bakal jadi sakit. Iya. Ya. Awalnya adalah ototnya ini di pinggang masih ada yang tegang, kaku. Ya, namanya muscle tightness, muscle spasme kejang, tegang pada otot. Nah, otot yang tegang ini pemirsa, jangan main-main. Kadang-kadang susah sekali disembuhkannya, kecuali kita tahu caranya. Ada yang secara umum ini bisa dibereskan kalau otot tegang, otot spasem itu dibereskan dengan panas. Panas. Jadi memang dengan panas yang terukur itu yang pas itu akan bisa menghilangkan otot yang tegang. Dan bisa juga dengan pijat sebenarnya. Tapi pijatnya mesti tahu yang benar pemirsa ya. Pijat itu macam-macam caranya. Mesti tahu bagaimana cara menghilangkan pusat dari tegang otot itu. Ya, itu adalah beberapa hal yang bisa dilakukan. Jadi dimasas, dipijat dengan panas. Ya, bisa juga misalkan ada gangguan pada tulang belakangnya bisa juga dengan ditarik atau kita kenalnya ditraksi. Tadi udah dijelasin bahwa ada beberapa solusi. Dipanaskan, dipijat, dan ditraksi. Nah, semua yang dilakukan itu bisa didapatkan dari satu produk ini. Yaitu Dr. Q Lumbar Traction Device. Wow. Kenapa? Dr. Q ini menggunakan 5 teknologi menjadi satu. Sehingga bisa membantu mengatasi yang sakit pinggang. Baik karena ototnya yang kram, ya, kaku, atau karena saraf kejepitnya. Masalah yang pertama, otot yang kram atau kaku ini yang harus kita tangani. Berarti bisa menggunakan tadi heating. Nah, dengan infrared heating itu dia bisa menghangatkan sehingga ke dalam, sehingga semua lapisan ototnya terkena. Otomatis dia mengalami relaksasi otot di berbagai lapisan ini. Oke, itu metode untuk menghangatkan Betul sehingga sekali. relaksasi otot terjadi begitu Betul. ya. Belum lagi nanti kita ada lagi menggunakan teknologi vibration massage. juga. Vibration. Masalah otot sudah teratasi. Berarti kan masalah kedua apa? Tulang belakangnya. Nah, jadi kalau orang yang sakit pinggang, awal bisa karena hanya otot. Tapi kalau kita biarkan terus-menerus, lama-lama bisa saraf kejepit loh. Apalagi tadi udah lurus, sehingga tekanan pada bantalan besar, maka bisa nonjol terkena sarafnya, sehingga saraf kejepit. Maka kita untuk mencegah hal tersebut, kita harus melakukan peregangan pada tulang pinggang kita. Jadi kita harus melakukan peregangan sedikit demi sedikit. Maka dengan Dr. Q Lumbar Traction Device ini, dengan 5 teknologi gabung jadi satu, bisa ada fungsi traksinya untuk meregangkan tulang belakang kita. Biar jangan sampai kena saraf kejepit. Makanya kalau bisa, baiknya kita udah langsung melakukan terapi pencegahan, jangan sampai saraf kejepit, dan membantu perbaiki ototnya, baik itu tulang belakangnya dengan Dr. Q Lumbar Traction Device. Setuju. Karena kalau kita lihat ya pemirsa, jangan sampai menunggu sakit seperti yang dialami Pak Manto. Sebelum sakit, lakukan pencegahan yang Mas Bin bisa dilakukan dan dibantu dengan Dr. Q Lumbar Traction Device. Nah, tapi kalau kita bahas
membahas mengenai tulang belakang ini kan secara keseluruhan panjang. Yes. Nggak hanya bisa menyerang pinggang aja dong ya Betul. Mas Pin, tapi juga area leher ini kita harus jaga. Karena seringkali juga pemirsa di rumah, saya yakin Pak Manto pernah merasakan nyeri leher. Nah, pasti. Nah, ini harus diatasi karena kalau tidak berbahaya ya Mas Betul. Pin ya. Banyak sekali orang sakit di leher. Sakit dari leher. muda sampai tua. Makanya kita bisa menggunakan Dr. Q Cervical Traction Device. Ah. Jadi masalah tetap sama di otot atau tulang belakangnya. Betul. Makanya kita bisa menggunakan Dr. Q Cervical Traction Device itu juga untuk memperbaiki baik otot maupun tulang belakang di sini ya. Gitu. Teknologi jadi 4-in-1. Tuh ya pemirsa, ini harus penting sekali kita jaga kesehatan tulang belakang kita. Jika Anda nih ya pemirsa sudah ada masalah pada area tulang belakang, baiknya itu di leher maupun itu di pinggang, ayo dong segera atasi. Jangan sampai malah jadi fatal, malah ada komplikasi ya. Nah di sini kita sudah ada solusinya, yaitu dengan menggunakan Dr. Q Lumbar Traction Device dari Gogomol. Nah ini pemirsa adalah alat terapi untuk nyeri pinggang yang memiliki 5 teknologi dalam satu alat. Jadi alat ini disarankan untuk penderita syaraf terjepit, terus orang-orang yang sering merasakan nyeri pada pinggang, pekerja kantoran yang sering duduk atau terlalu lama duduk berjam-jam, orang yang memiliki berat badan berlebih, bahkan ibu rumah tangga yang suka banyak aktivitasnya, lansia yang wajib menggunakannya, dan juga olahragawan yang aktivitasnya berat gitu ya, aktivitas fisiknya berat, ini harus menggunakan Dr. Q Lumbar Traction Device ini. Nah, tapi tidak hanya itu pemirsa ya, kalau sakit pinggang ini juga sering dialami, satu lagi sakit yang sering dialami oleh orang yaitu nyeri leher. Ini sering juga nih atau banyak orang yang merasakan nyeri pada leher karena aktivitas sehari-hari yang sering menunduk. Contohnya misalnya main handphone, main gadget, buka laptop, komputer, nah bahkan anak sekolah ya yang menulisnya terlalu menunduk, ya itu juga bisa mengakibatkan nyeri pada leher atau bahkan anak-anak yang membawa tas berat. Nah karena itu pemirsa kita harus gunakan Dr. Q Cervical Traction Device. Ini adalah alat terapi ya yang dapat menjaga kesehatan dan juga mengatasi masalah sakit leher. Nah alat ini dilengkapi dengan 4 teknologi di dalam satu alat sehingga dapat membantu untuk mengatasi keluhan nyeri leher Anda. Jadi pemirsa tunggu apa lagi? Ayo dong yuk atasi masalah nyeri pinggang dan juga nyeri leher Anda pemirsa sebelum terlambat, sebelum terjadinya komplikasi seperti syaraf terjepit atau bahkan yang lebih fatal ya. Pesan sekarang juga gimana caranya, langsung saja hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan bincang-bincang lagi bersama dengan narasumber saya di sini dan juga praktisi kesehatan untuk membahas dan menyelami lebih dalam lagi tentang kesehatan tulang belakang. Jadi tetaplah di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat ya pemirsa. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa ternyata tulang belakang itu penting sekali untuk kita jaga. Jangan sampai dicederai oleh kita tanpa sadar. Karena ternyata ya sakit pada tulang belakang itu bisa terjadi di area pinggang atau juga di area leher. Dan ini tidak hanya terjadi pada lansia loh ya. Untuk Anda yang masih muda-muda jangan jumawa, harus hati-hati juga karena ternyata ini bisa oleh siapa saja. Bahkan pada usia muda ya Mas Boy ya. Ya, Nah, tadi tidak hanya orang Ya. dengan Ada aktivitas orang-orang banyak kan? yang memang punya risiko atau membebani tulang belakangnya berlebihan. Ya, pertama orang yang dengan berat badan berlebih, ya. Kemudian orang-orang yang tinggi badannya berlebih. Itu Seperti juga Pak Manto dan karena juga dia menyesuaikan Mas Boy ya. besar sehingga dia tidak bisa berdiri tegak ya, karena kalau postur ini juga mempengaruhi. Ya, postur ini kita memang ya berusaha untuk membuat postur kita baik. Di awal kadang seperti itu. Kalau duduk kan yang baik adalah kita duduk menyandar ya ke belakang. Kemudian tumpuannya seperti ini yang duduk yang benar. Tapi dengan berjalannya waktu lama-lama kita mulai bergeser. Nyender. Males gitu ya. Atau kemudian kalau lagi yang bekerja di depan alat komputer atau ini lama-lama terus Iya. membungkuk. Nah ini tidak hanya tulang pinggang saja, tapi mulai dari leher. Jadi kalau tulang belakang itu satu kesatuan, maka masalahnya dari atas sini, dari awal, dari leher sini sampai ke daerah tulang ekor. Jadi postur itu memang harus betul ya. Kalau tadi saya bicara mengenai postur untuk duduk. Jangan salah, postur tidur pun juga kalau tidak benar itu juga akan mempengaruhi tulang belakang. Jadi waktu tidur mungkin nggak dirasa, begitu kita bangun terasa sakitnya. Oke. Maka kita harus cari nih, harus mengatasi ini ya, kita harus mengupayakan untuk itu dan kemudian kita juga harus mencari solusinya supaya bisa baik lagi posisi tulang belakang kita. Jadi saya contoh misalnya kasusnya Pak Manto juga.
udah pernah sakit pinggang, muncul lagi nggak Pak? Iya. Muncul terus-menerus. Karena kenapa? Coba Pak Manto duduknya kayak gimana? Tegak gini sepanjang hari begini terus atau begini Pak? Ya, nggak begitu terus, pasti suatu pasti akan turun, makin turun. Pas nyetir? Nyetir juga begitu. Nah itu. Kita juga pasti akan Jadi bahwa turun. kebiasaan ini tuh tanpa sadar kita lakuin loh. Itu setiap saat kita mencederai pinggang kita. Nah, itu dia. Oke, Harus iya. dikoreksi berarti Benar tulang sekali belakangnya ya Mbak Manda Dita. dan pemirsa di rumah. Jadi kita bisa melakukan beberapa latihan penguatan otot tulang belakang. Ya, contohnya yang paling sering itu timbul masalah kan pinggang tadi ya Mbak Manda dan pemirsa. Kita bisa melakukan 3 latihan core series namanya, terutama untuk pinggang. Yang pertama itu adalah plank, side plank yang kedua, dan yang ketiga adalah bridging. Ya, jadi kalau plank kita seperti push up setengah gitu ya, kita tahan 2 kali 1 menit, 2 set ya minimalnya, jangan 1 set pemirsa, 1 menit. Lalu side plank yang ke kanan, ke kiri, dan bridging yang diangkat bokongnya sehingga otot pinggang ini bekerja. Itu belakang. Yang depan juga harus seimbang pemirsa untuk menjaga tulang belakang ini tetap stabil. Kekuatan otot perut misalnya bisa dilakukan dengan latihan crunches, push up setengah, ya, atau cat and camel. Jadi kita tengkurap ke bawah, lalu kita tegang, kontraksikan, lalu relaksasikan punggung kita, ya. Mbak Dita, saya mau tanya dong. Nah, ya Pak, silakan. Dengan keadaan postur saya yang memang udah tinggi ini kan nggak mungkin kita kurangin lagi kan? Baik, Betul, betul. Pak. Ya, Potong ya Pak ya. Iya, kan nggak Iya. mungkin saya potong kan? Betul. Dan saya juga pasti tahu akibatnya kalau kita mengalami sakit pinggang yang memang hilang ada itu pasti kemungkinan terburuknya apa sih Pak? Oke, mesti latihan penguatan otot yang tulang belakang tadi. Karena apa? Saat otot ini tegang terus nih, seperti Pak Manto tadi hilang timbul. Artinya ototnya belum beres bener nih. Entah dia masih tegang di dalam, entah ada yang robek, entah ada yang lemah, kaku terus di dalam. Tentunya dia nggak bisa bekerja optimal untuk menyangga berat badan kita. Ya. Alhasil tulang belakang kita kerjanya lebih berat, artinya saraf di dalamnya terancam. Sarafnya kemudian tertekan. Nah, kalau saraf tertekan dan itu tidak segera dikoreksi, ya ini akan terjadi kerusakan yang permanen. Ya, kalau saraf rusak permanen, maka akan terjadi kelumpuhan. Badan kita ini didesain sebagai alat gerak. Memang harus bergerak. Kalau nggak bergerak akan timbul berbagai macam masalah, mulai dari yang keluar, yang kelihatan makin nggak gerak. Cuman gara-gara sakit pinggang nggak bisa gerak semua. Kaki jadi lemah ototnya, sakit lutut, nggak bisa jalan nggak benar ya. Semua lagi ke yang lain kita udah sakit, udah lumpuh, itu udah nggak bisa apa-apa. Belum lagi urusan psikologis dan kualitas hidup. Aduh, ini jadi harus dicegah, harus ditangani akar permasalahannya. Ya. Setuju ya Mas Betul Bini ya? sekali. Nah, Makanya tadi dibilang bahwa biar mencegah sakit pinggang adalah atau sakit leher itu adalah ototnya diperkuat. Yes. Makanya Dr. Q lumbar traction device maupun Dr. Q cervical traction device ini dua-duanya menggunakan teknologi NMES. Jadi kita menggunakan neuromuscular electrical stimulation. Jadi kita memberikan sinyal listrik pada otot baik di leher maupun di pinggang sehingga memberikan rangsangan pada otot sehingga terjadi kontraksi. Dengan begitu otot akan diperkuat. Berarti otot diperkuat berarti kan menahan bebannya lebih bagus dong, baik di leher maupun di pinggang. Nah, sehingga untuk mencegah yang namanya saraf kejepit tersebut gitu loh. Nah, makanya kita menggunakan kayak Dr. Q lumbar traction device ini untuk mencegah orang sakit pinggang, ya kita menggunakan 5 teknologi. Gabung jadi satu. Tujuannya yang tadi otot yang tadi kram diperbaiki, dilenturkan, direlaksasi. Otot yang lemah diperkuat. Ya kan? Terus apalagi tulang belakangnya yang harusnya lengkung pinggang kita perbaiki jadi normal dengan menggunakan dynamic traction device ini. Nah, jadi bagi kita yang udah mulai sakit pinggang, cukup tiduran di atas Dr. Q lumbar traction device ini gitu. Tujuannya kita bisa menggunakan fungsi traksi. Biar apa? Kita bisa melakukan peregangan tulang belakang kita. Tadi kan bantalannya kan ketekan karena tekanannya besar. Kita regangkan dengan begitu akan mengurangi tekanan pada bantalan tersebut. Dengan tekanan yang berkurang berarti tekanan pada sarafnya juga akan berkurang seperti itu. ya. Pak Manto gimana? Sudah tercerahkan? Ya? Sudah sadar sekarang harus Sudah, menjaga? Saya berharap dengan ada tayangan ini yang membahas tentang sakit pinggang ini, semakin orang juga semakin mengerti, semakin aware dengan adanya sakit pinggang ini bukannya main-main gitu loh. Dan waktu kita sebagai penderita yang sakit pinggang itu benar-benar kita merasa sakit, jadi bukannya lebay Iya, gitu loh. iya, Jadi bukan mereka lebay. juga aware ke kita gitu loh. Oke. Jadi pemirsa, tunggu apa lagi? Ayo dong, yuk sekarang juga kita harus jaga kesehatan tulang belakang kita, terutama area pinggang dan juga area leher kita. Kalau memang sudah ada masalah atau keluhan, harus segera langsung diatasi. Gunakan Dr. Q lumbar traction device untuk mencegah
mencegah nyeri pinggang dan juga syaraf terjepit. Serta gunakan juga Dr. Q Cervical Traction Device. Ini untuk mencegah nyeri leher dan juga syaraf terjepit di area leher. Saatnya kita jadikan alat terapi ini menjadi bagian dari gaya hidup sehat kita. Pesan sekarang juga ya pemirsa, karena gimana caranya ya mudah. Anda cukup hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini ya. Karena call center kami siap untuk membantu Anda mendapatkan produknya. Ingat ya pemirsa, Dr. Q Lumbar Traction Device dan Dr. Q Cervical Traction Device yang asli, bergaransi, berkualitas dan bermanfaat ini hanya ada di Gogo Mall ya. Kita telepon sekarang juga, kita tunggu, jangan sampai Anda baru sakit baru nelfon ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Manto atas ceritanya. Terima kasih juga sekarang untuk praktisi kesehatan Mbak Anita dan juga Mas Boy, Mas Pin juga sudah memberikan pencerahan luar biasa. Terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang setia menyaksikan episode Go Healthy kali ini ya. Kami juga selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda pemirsa. Karena itu jika Anda punya kritik ataupun saran, bisa kirimkan melalui email kami di bawah ini. Oke, kami tunggu ya. Nah, sampai bertemu lagi di episode Go Healthy selanjutnya. Saya Amanda Haj pamit undur diri. Sampai jumpa.